Oke, baik Bapak Ibu ya. Kita akan bahas nih ya, kira-kira budaya seperti apa sih yang bisa kita terapkan gitu ya. Karena budaya itu kan sesuatu yang apa ya, harus istilahnya dicanangkan gitu ya, harus diterapkan. Namanya budaya, kalau sudah membudaya itu kita susah ngilanginnya biasanya gitu ya. Jadi kalau misalkan belum budaya ya kita budayakan Bapak Ibu. Salah satunya adalah di super team player ya. Kalau bukan Superman ya, kalau Superman itu sendirian gitu ya. Menang sendiri, udah jago sendiri gitu ya, udah nggak usah melibatkan orang lain dah gitu ya. Tapi di super team player ini kita benar-benar kita kerjasama gitu ya, jadi pemain yang baik gitu ya, good team player ya, tim yang baik seperti apa sih? Nah, dan ini terkait dengan sukses tidaknya kita di usaha ini Bapak Ibu ya, misalkan kita ngundang seminar gitu ya, kita jadi pembicara atau mungkin kita lagi sinergi, itu butuh seperti player seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama adalah nah, ini saya sharing Bapak Ibu ya, ini saya sharing nih, saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Tentunya di sini banyak yang hebat-hebat gitu ya, banyak senior-senior yang luar biasa gitu ya. Saya hanya sharing dengan Bapak Ibu terkait pengalaman saya gitu ya. Oke, diteterin tentunya. Ya, baik. Super team player. Yang pertama adalah konsultasi. Ya, konsultasi ini salah satunya adalah ke sponsor masing-masing. Ya, terkait di konsultasi ini adalah hal dasar Bapak Ibu ya. Karena kalau kita nggak konsultasi, kita nggak tahu nih posisi saya di mana. Gitu. Kadang-kadang ada juga yang member, Pak, saya ini agen apa distributor nih? Sampai segitunya gitu ya. Lupa nih gitu ya. Bahkan sponsornya juga nggak tahu kemana gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk konsultasi ini gratis ya. Bapak Ibu nggak perlu bayar lagi jasa konsultan gitu ya. Bapak Ibu di TTR ini di Multikurir itu gratis ke sponsor masing-masing. Nah saat ini kira-kira siapa nih sponsor saya nih? Ya mungkin ada beberapa yang sponsornya saya ya, tolong diingetin gitu ya, Pak saya sponsornya Pak Agus nih, gitu ya. Mungkin nggak pernah disapa nih Pak gitu ya. Ya dimaklumi gitu ya. Tapi insya Allah dibalas WA-nya, telepon diangkat gitu ya. Seperti itu. Dan ini baik Bapak Ibu. Jadi untuk konsultasi ini kenapa harus ke sponsor masing-masing? Karena gini, kalau kita ke orang lain gitu ya, itu bakalan nggak menu jawabannya biasanya. Karena mereka nggak punya kepentingan. Ya, contoh misalkan ada si A gitu ya, si A ini punya B dan C. Nah, gitu ya. Kita ambil analogi yang sederhana aja gitu ya. A ini sponsornya si A. Lalu punya member si B dan C. Nah, B dan C ini itu nggak boleh bicara masalah bisnis Bapak Ibu. Karena apa? Dia cross line gitu ya. Nah, B harus konsultasi ke A. Sedangkan C harus konsultasi ke A. Nah, gitu. Kalau misalkan A-nya nggak aktif gimana Pak? Gimana Pak? Cari atasnya lagi. Cari atas sampai ketemu Pak Ardan. Wah, gitu ya, sampai ketemu Pak Ardan. Karena Pak Ardan kan misalnya CEO-nya gitu. Jadi bisa ngecek tuh datanya ini siapa sih gitu. Ini sponsornya siapa? Ini bisa kita cross check semuanya Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk konsultasi itu bisa ke sponsor masing-masing. Ya, sponsor masing-masing siapa? Nanti kita cross check, Pak. Saya lupa sponsor saya siapa nih, Pak. Itu ya nanti kita cross check semuanya. Oke, baik ya. Jadi konsultasi nggak boleh B dan C nggak boleh bicara bisnis karena gini Bapak Ibu sering terjadi gini. Misalkan B nih, ya namanya bisnis gitu ya. Kan namanya semangat itu bisa naik turun gitu ya. Ketika si C konsultasi ke si B lagi nggak semangat-semangatnya nih. Mungkin masalah kerjaan gitu ya, mungkin masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun gitu ya. Udah nggak mood nih misalkan gitu ya. Pas ditanyain, wah iya nih bisnis susah nih gitu ya. Oh iya ya susah ya ternyata ya gitu. Nah sama-sama ketemu ya, sama-sama ngeluh gitu ya, udah nggak nemu jawabannya gitu ya. Ya udah kita tutup aja di bisnisnya udah selesai Bapak Ibu. Tapi kalau kita konsultasi ke sponsor yang di atas, yang kita akan diberikan solusi. Oh, solusinya gini. Solusinya A, B, C, bahkan banyak opsi Bapak Ibu. Ya, jadi inilah pentingnya kita belajar ke orang-orang yang tepat gitu kan. Kita pengen belajar travel, tapi belajarnya ke bengkel.
Ya nggak masalah sih, cuma kan nggak nemu jawabannya gitu ya. Kita mau pengen belajar tentang bagaimana cara bikin roti yang empuk gitu ya, yang enak gitu. Kita kan belajar ke orang-orang yang sudah punya pengalaman, punya resepnya gitu. Kalau kita belajar ke orang lain, udah nggak bisa bikin roti, saya gagal. Iya susah ya, udah gagal, udah nggak berhasil karena udah nggak nemu jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya kita ke orang-orang yang tepat gitu ya, salah satunya adalah sponsor Bapak Ibu. Karena sponsor Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling tidak sudah memperkenalkan bis ini kepada Anda. Ya, kita nggak ada sponsor, kita nggak kenal loh dengan TTR. Betul ya, meskipun sponsornya mungkin masih mahasiswa, mungkin masih pelajar, mungkin pengangguran, tapi itu mereka orang-orang yang berjasa gitu ya. Kita sudah kenal dengan BIS ini. Gitu ya. Kalau mereka nggak aktif, silakan infokan, Pak, Bapak sponsornya siapa nih? Atasnya, tanya lagi sampai ke Pak Ardan. Kalau misalkan Pak Ardan, Pak ini nggak aktif nih, nanti Pak Ardan akan negur ya. Pak Ardan akan memberikan peringatan. Oh ini membernya nih, tolong diperhatikan kayak gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini konsultasi penting banget Bapak Ibu. Makanya apa ya, dulu kalau nggak salah gitu ya, apa namanya, Coca-Cola kan dulu nggak laku ya. Begitu konsultasi, jawabannya apa? Botolkan saja, langsung laris gitu. Itu dari hasil konsultasi Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Jadi konsultasi akan memberikan jawaban ya, luar biasa. Selebihnya ada di pelatihan-pelatihan MBS seperti ini gitu ya. Kalau ada kendala langsung disampaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu di TTR ini di Multikurir semua case selesai gitu ya. Gitu, yang penting harus sabar. Wah. Gitu ya. Oke, baik. Jadi itu konsultasi. Silakan hubungi sponsor masing-masing ya. Pak, saya kayaknya nggak tahu nih sponsor saya siapa. Nanti hubungin saya atau Japri KJS, silakan dicek sponsor masing-masing. Jadi colek ya. Kalau misalkan kebetulan sponsor sibuk ya nggak boleh dipaksa gitu ya. Jadi kita bisa ke atasannya lagi. Kita alhamdulillah kita banyak jarkomnya ya, banyak jaringan komunikasinya. Kalau kita ada kendala bisa live chat, bisa WA, bisa ke sponsor masing-masing. Tentunya kita harus ke sponsornya dulu ya. Gitu. Oke. Yang kedua adalah sinergi. Sinergi ini penting Bapak Ibu ya. Sinergi ini terkait dengan apa namanya, kalau kata Pak Ardan, sinergi ini full energi. Ya, semacam kolaborasi lah. Kita kerjasama Bapak Ibu ya. Sinergi ini Bapak Ibu, contoh kita saat ini masih baru nih di DTR, di Multikurir, gitu. Tapi kita ingin mengembangkan bisnisnya, gitu kan? Jadi kemampuan kita ini itu nggak sebanding dengan apa yang kita inginkan. Kita masih baru bergabung nih gitu ya. Tapi kita mau pengen punya jaringan luas di seluruh Indonesia. Ya bertahap Pak gitu ya. Tapi ada sinerginya Bapak Ibu. Bahwa bisa sinergi. Salah satunya apa? Cukup undang ke acara-acara seminar seperti bincang bisnis gitu ya. Acara-acara webinar cukup undang aja. Itu Bapak Ibu sudah masuk di kategori sinergi. Ya, kategori sinergi gitu ya. Oke. Oke, ya. Jadi itu sinergi Bapak Ibu. Makanya sinergi dengan TTR nih. Kalau misalkan Bapak Ibu, Bapak saya mau bikin seminar sendiri Pak. Wah, boleh nggak masalah. Kita berikan kebebasan, berikan hak Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu juga minimal paham produk knowledge-nya gitu ya. Kalau misalkan kita baru awal, ini harus ngapain nih Pak ya? Minimal kita akuin dulu. Ya, bincang bisnis materi itu aja Bapak Ibu. Itu kesempatan kita untuk belajar. Kesempatan kita untuk belajar. Materinya ya itu aja gitu kan, paling legalitas ya, terus kenapa bisa ekspedisi, tantangan, benefit gitu ya. Nah kalau kita biasa ikut meskipun kita udah gabung, lama-lama juga paham gitu ya. Ketika kita paham, kita bisa melakukan presentasi sendiri ya. Tapi kalau misalkan dari awal kita belum bisa, ya udah kita ngundang aja. Nah nanti undangan ada namanya sinergi gitu ya. Contoh lagi seperti ini, Pak. Misalkan training gitu ya, training kita ada member nih Pak ya, member. Kalau dulu kita kan trainingnya harus tatap muka gitu ya, ya sejak pandemi ini aja kita online seperti ini ya. Paling dulu ada tim viewer ya, sekarang pakai Zoom semua. Dulu kita training aja harus sinergi, harus datang ke kantor, kita kumpul orang banyak di hotel, itu sinergi. Artinya kita bisa ngirim beberapa orang baru itu ke training-training ini. Kita nggak perlu ngajarin Bapak Ibu, masukkan ke sistem ya, itu namanya training sinergi gitu ya. Terus besoknya dengan closing sinergi, bisa dengan sesama member. Misalkan nih Bapak Ibu sekarang di mana, di Pekanbaru misalnya.
Nah, di Pekanbaru atau posisi kita di Bandung gitu ya, di Bandung gitu ya. Pak, hubungin saya misalkan saya di Jakarta. Pak, saya ada temen nih Pak di Jakarta mau tahu tentang buku gitu ya. Nah, kita di Bandung nggak perlu ke Jakarta dan Jakarta udah nggak perlu ke Bandung, diarahkan aja ke kantor yang ada di Jakarta. Ke kantornya, dipresentasi, dijelasin konsep bisnisnya, benefit, keunggulan, dan lain-lain, akhirnya bergabung. Nah, itu namanya konsep sinergi, Bapak Ibu. Ya, makanya nanti ada istilahnya sinerginya kalau biasa yang sudah kita jalankan itu biasanya 20-80 gitu ya. Itu tergantung kesepakatan dan regulasi yang ada tentunya gitu ya. Misalkan 20% buat yang presentasi, 80% buat yang undang. Nah, itu namanya sinergi. Dan ini kita punya kesempatan untuk mengembangkan bisnis ini ke seluruh wilayah Indonesia. Contoh di Surabaya, di Pekanbaru, di Medan, gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa punya kesempatan untuk mempunyai jaringan bisnis di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sinergi Bapak Ibu penting banget, gitu ya. Mentang-mentang kita nggak mau sinergi di closingin sendiri, wah nggak closing dah jadinya, gitu ya. Nggak masalah kita sinergi, kita ngeluarin 20% buat sinergi, tapi kita dapat 80% bisnis kita berkembang. Nah, kenapa enggak Bapak Ibu? Ya, kayak gitu. Makanya ada beberapa member yang datang ke kantor Jakarta itu sinergi semuanya gitu. Jadi meskipun mereka nggak kemana-mana gitu ya, salah satunya ada jaringan kami yang di Pekanbaru itu cabangnya luar biasa Bapak Ibu. Karena sinergi terus gitu ya. Training sinergi, closing sinergi, nah seperti itu. Ya bisa dengan sesama member ya, kayak gitu. Kalau sinergi boleh, kalau yang konsultasi nggak boleh. Nah itu ya bedanya ya. Kalau konsultasi nggak boleh, kalau sinergi boleh gitu ya. Misalkan ada si A bikin seminar, biasanya saya ikut ngundang juga. Ini namanya sinergi. Ya, gitu. Jadi ini merupakan super team player. Ya, oke. Dan berikutnya adalah edifikasi dan promosi. Nah, edifikasi ini sekedar lebih dari sekedar memperkenalkan, gitu ya. Edifikasi ini mempromosikan, cuman dengan tulus ya, Bapak Ibu ya, bukan membabi buta. Wah ini bagus nih luar biasa, udah biasa aja gitu ya. Udah promosi ini aja gitu kan, edifikasi dan promosi. Nah, apa yang perlu kita edifikasi adalah misalkan nih kita edifikasi perusahaannya gitu ya. Oh ini multi kurir, meskipun masih baru udah hampir 3.000 merchant loh, ini udah ada legalitasnya lengkap gitu ya. Terus ketika kita apa namanya promo seminar gitu ya, misalkan nih contoh edifikasi di acara pertemuan gitu ya, edifikasi di acara bincang bisnis atau edifikasi ketika ketemu di kantor gitu ya. Misalkan edifikasi salah satunya yang seperti biasa kita terapin di bincang bisnis gitu ya. Pembicara kali ini narasumbernya adalah Pak Ardans. Wah, orang nggak tahu Bapak Ibu, siapa itu Pak Ardans gitu kan. Itu siapa itu? Makanya kita harus mengedifikasi Pak Ardans. Oh, Pak Ardans beliau CEO dari TTR. Beliau komisaris Bapak Ibu gitu ya. Terus beliau juga penulis buku mega bestseller ya. Beliau juga mendapatkan anugerah rekor muri loh 2 kali. Nah, beliau sibuk, tapi menyempatkan waktunya, kesempatannya untuk berbagi dengan kita semuanya. Makanya sayang banget kalau nggak hadir Bapak Ibu. Nah, itu namanya edifikasi Bapak Ibu. Jadi dengan orang akhirnya, oh iya ya Pak Ardan luar biasa. Akhirnya orang mau mendengarkan. Tujuannya buat apa? Bukan buat Pak Ardan, tapi buat kita sendiri Bapak Ibu. Nah, ketika closing siapa yang untung? Kita, ibu undangnya. Gitu ya. Misalkan Bapak Ibu promosi ke sponsornya, padahal tahu sponsornya kehidupannya seperti apa gitu ya. Tapi wah ini kenalkan sponsor saya nih, orangnya dahsyat yang memperkenalkan saya di bisnis ini gitu ya. Mereka rendah hati, tidak sombong gitu ya. Yang membantu orang lain kayak gitu ya. Terus jaringannya besar. Nah, ketika sponsornya ngomong itu didengerin Bapak Ibu. Itu ya, itu pentingnya edifikasi ya. Ketika didengerin, kalau dia closing yang penting siapa? Ya kita sebagai ngundang yang ngajak gitu kan, itu yang untung. Ya sebenarnya sponsor juga nggak perlu nggak butuh diagung-agungkan gitu, itu buat kepentingan kita sendiri. Sama dengan multi kurir juga, kita edifikasi multi kurir ini mulai dari produknya, benefit, keunggulannya itu juga salah satu edifikasi gitu ya. Kalau toh itu pun juga yang memang fasilitas itu kan. Cuma kalau misalkan orang lain nih lihat penilaian kita, wah luar biasa ya gitu ya. Nah, ketika orang bergabung kita yang untung, betul nggak? Gitu ya, itu namanya edifikasi ya. Jadi penting sekali ketika kita
ketemu dengan orang gitu ya, atau kita kenalkan sponsornya, atau pas di acara bincang bisnis. Nah, tentunya kita perlu edifikasi dan promosi. Ya, oke. Nah, tentang promosi, nah ini ada terkait dengan penawaran Bapak Ibu ya, karena bisnis yang besar bukan karena kantornya besar, karyawannya banyak ya, tapi karena adanya penawaran gitu ya. Kita melakukan terus promosi gitu ya, penawaran gitu ya. Oke. Baik, yang keempat adalah regulasi. Wah, ini bagian dari super team Bapak Ibu ya. Ada konsultasi. Kalau konsultasi jalan itu bisnisnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau sinerginya jalan, misalnya timnya juga bagus gitu ya. Kalau edifikasinya jalan, misal super team lainnya juga jalan Bapak Ibu. Ya, kalau nggak semuanya nggak jalan, wah bodoh amat. Nah kan Pak, ini sponsor saya Pak. Kayaknya udah langsung aja ke sponsornya Pak. Wah, apaan sih gitu ya. Jadi udah nggak dihargain gitu. Sponsornya nggak dihargain apalagi kita gitu ya. Jadi ini adalah pentingnya super team player. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita juga sering sekali edifikasi mitra yang lain. Saya edifikasi Bu Dini, edifikasi Bu Imas. Oh ini ibu rumah tangga loh gitu ya. Bisa berhasil loh dengan pandemi ini, bisa bangkit loh meskipun di rumah aja, bahkan bisa raih 2 NMAX sekaligus. Nah itu edifikasi Bapak Ibu. Ya, oh ini loh jadi gitu. Jadi memang istilahnya kita nggak ngebesarin, cuman memang kan terbukti kayak gitu. Cuma kita harus sampaikan gitu. Kalau nggak disampaikan kita nggak tahu gitu kan, orang nggak tahu. Wah ini Bu Dini siapa sih? Nah gitu. Kalau kita edifikasi, oh ini ibu rumah tangga, jaringannya luar biasa, solid, berkembang luar biasa. Jadi timnya itu transaksinya banyak, bahkan dapat cash reward sekian-sekian. Nah kita namanya edifikasi ya. Oke, baik. Berikutnya yang keempat, ikuti regulasi. Harga seragam jika di publik. Ini terkait dengan yang TMP ya. TMP ini atau multi kurir. Yang multi kurir juga saat ini sudah ini ya, harganya yang dipublish itu agen 4 juta ya, distributor 7,5 dan brand 17,5 juta. Ya, sesuai basicnya ya. Padahal nanti kalau di apa namanya? Seminar atau bincang bisnis itu juga sering ada promo-promo ya, terkait dengan promo spanduk atau apa, itu memang regulasi dari EO-nya gitu ya, seperti itu. Makanya nanti kalau misalnya kita closing gitu ya, kalau closing itu ada ada fee trainer, ada fee EO, dipotong harga spanduk, dipotong buku. Nah itu ditanggung oleh sponsor masing-masing, namanya sinergi Bapak Ibu ya. Bu Dini sampai omset 600 juta itu rata-rata sinergi ya gitu. Jadi namanya sinergi insya Allah nggak akan berkurang, akan terus bertambah karena kan bisnisnya berkembang tanpa mereka harus terlibat gitu ya. Oke, baik. Khusus produk TTR Multipay update ke sponsor masing-masing atau berlaku closing sinergi. Misalkan kita distributor nih, ya di sini ada yang distributor TMP, ada distributor TTR. Oke ya. Nah, misalkan distributor TTR gitu ya, otomatis kalau ada member baru kita kan berikan reseller gitu ya, ada reseller. Nah reseller ini ikutin pelatihan Bapak Ibu, kita nggak perlu ngasih training sendiri kok karena kita sudah ada jadwalnya ya, tinggal diikutin aja. Yuk ikutin pelatihannya gratis, udah nggak perlu bayar lagi ya, silakan daftar linknya ini. Nah setelah daftar pas hari H mereka dapat reminder, undang sebanyak-banyak reseller Bapak Ibu. Makanya di sini yang ada distributor Multipay itu bersyukur dan beruntung karena bisa merekrut reseller sebanyak-banyaknya. Ya, reseller mau 100, mau 1000 nggak masalah, dicemplungin aja di acara training Bapak Ibu. Kita akan ajarin semua mereka sampai bisa. Nah, misalnya mereka ternyata di sana upgrade, nah itu nanti kita kembali ke sponsor masing-masing dan berlaku closing sinergi gitu ya. Upgrade misalkan 10 juta misalkan. Ya, Pak, reseller saya ini upgrade distributor harga 10 juta, Pak, gitu kan. Nah, biasanya yang berlaku yang saat ini 20-80. 20 buat yang apa namanya? Melakukan training, EO gitu ya. 80% buat Bapak Ibu sebagai sponsornya. Artinya kalau yang ada upgrade 10 juta, kita ngeluarin 2 juta, kita dapat 8 juta, masih untung Bapak Ibu. Masih untung. Toh buat kita semua gitu kan. Nah, itulah pentingnya sinergi. Jadi kita bisa melakukan sinergi mengenai training-trainingnya. Kita diarahkan aja. Jadi ketika kita ada merchant baru, member baru, jangan sungkan-sungkan ngajak ke pelatihan-pelatihan. Toh kita juga nggak ikut melatih gitu ya, nggak ikutan sibuk lah.
karena sudah ada sistemnya, sudah ada trainernya sendiri yang akan memberikan pelatihan. Gitu ya. Oke, baik. Dan berikutnya program afiliasi bebas kecuali ada kesepakatan khusus internal gitu ya. Jadi program afiliasi ini juga bebas ya kecuali ada kesepakatan di awal ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu tentang super team player? Silakan ya, yuk. Ada yang mau bertanya, monggo. Bisa melalui chat juga ya. Oke, kita lanjutin aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung chat ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share screen ulang. Oke, di sini masih ada 26 partisipan nih. Wah, luar biasa, dahsyat sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Dahsyat. Jadi saya ulang ya. Jadi tadi super team player ya ini bisa diingat-ingat gitu ya. Dan ini kenapa kita budayakan Bapak Ibu? Karena sesuatu yang baik harus kita budayakan gitu ya. Kalau kita nggak budaya konsultasi, ya kita akan belajar sendiri gitu ya. Kita belajar sendiri gitu ya. Terus kita otodidak belajar kemana gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu di Teter ini memang kita dari dulu gitu ya. Dari dulu kenapa kita bisa booming? Karena itu tadi ya kita terus budayakan super team ini gitu ya. Kita harus budayakan. Terus yang berikutnya adalah sinergi ya, kita harus terus bersinergi karena saat ini kita nggak bisa sukses sendiri, kita harus terus berkolaborasi gitu ya. Terus berikutnya ada edifikasi dan promosi, kita harus melakukan edifikasi terhadap sponsor, terus alat bantu itu sebenarnya juga mas alat bantu ya Bapak Ibu ya, karena termasuk di alat bantu yang saat ini paling efektif. Kita cuma nyebar doang kok gitu, kita cuma ngundang-undang aja kok, nah gitu ya, kita nggak perlu presentasi. Nah nanti sistem yang akan bekerja. Nah, seperti itu ya. Oke, dan berikutnya ikuti regulasi harga seragam gitu ya, khusus produk multi-pay bisa upgrade ke sponsor masing-masing. Gitu ya. Ketika Bapak Ibu buatin ID reseller, itu patokannya nanti di kode agen TTR-nya. Nah, reseller pasti punya kode agen TTR dong. Kalau misalnya mereka upgrade, pasti akan diinfokan, Pak, ini upgrade ya membernya ke distributor kayak gitu. Nanti ada berlaku sinergi ya, seperti itu ya. Terus berikutnya program afiliasi bebas kecuali ada kesepakatan khusus ya. Oke, baik. Nah ini link bisa juga dipelajari ya, syarat dan ketentuan member TTR ya. Oke, baik. Nah Bapak Ibu sebagai penutup ya, nanti jika ada pertanyaan sekali lagi bisa langsung disampaikan di chat gitu ya, atau hubungi sponsor masing-masing ya. Oke, dan kita bisa simak ya, nonton video singkat dan mungkin ada inspirasi positif apa yang bisa kita ambil dari video ini gitu ya. Oke, sebentar saya dulu. Hello friends, this short movie clip gives us the proof of one's mental strength and abilities to come out of negativity and hopelessness. Her horse, once stuck in the pond filled with mud and could not get out, and lost all hopes of coming out and was giving up the idea. When a few herdsmen inspected the place, they saw
the mud would not allow the horse to come out. It was only the strength that the horse could gain mentally and not give up. Would bring the horse back to its feet. After inspecting the soil, there was an idea in the herdsman. He told his friends, I have a plan. I hope it works. The herdsman getting the herd of the horses to run around the pond was to mentally inspire the stuck horse, to give it strength so that it could come out from the mud. And as the horse saw his friends gallop around the pond, he mentally decided he's going to give it his last try. With all the strength, he rose. With the energy, the effort came out. This is a lesson for all of us to draw all our strength and energy to come out of these bad times which has hit us. That's why be positive, try to help others around. So let's help our friends stuck in the pond of hopelessness, the negativity, to come out and guide them and help them to change their lives by providing this positivity by words and actions so that the horse can come out. And there the horse struggling with all his strength, slow and steady, stands up on its 4 feet, ready to gallop among his friends. God bless you. Take care. May you be positive forever. Amen. Oke, luar biasa. Dahsyat Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu dari video ini apa yang bisa kita petik pelajaran Bapak Ibu? Yuk silakan di chat. Ya silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing Bapak Ibu tentang video yang barusan kita simak? Atau lewat chat? Oke. Baik. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya sebagai penutup ya tentang materi MGS kali ini, yaitu tentang pentingnya atau budaya tentang super team player gitu ya.
Nah, kalau kita lihat sekilas gitu ya dari video tadi, yang ada satu kuda yang tak berdaya istilahnya gitu ya, tidak berdaya, nggak semangat, ya udahlah pasrah dengan keadaan. Wah, gitu ya. Ternyata datang ya, digerakkan oleh salah satu orang di sana gitu ya, dan digerakkan semua teman-temannya yang sama-sama kuda gitu ya, luar biasa. Dan ternyata dengan semangat yang luar biasa dan energi yang semangat itu juga menular Bapak Ibu. Ya, oke Ibu Novita, walaupun dalam keadaan yang begitu berat dan parah, apabila kita selalu berusaha tetap semangat, jangan pasrah dan harus selalu berusaha. Luar biasa Ibu Novita. Ya, oke, itulah pentingnya Bapak Ibu kita berada di lingkungan yang tepat, gitu ya, lingkungan yang positif, karena semangat itu menular, effort, terus kegigihan itu juga akan menular Bapak Ibu ya. Sama halnya di bisnis apapun gitu ya, bisnis apapun baik itu di TTR, di multi apapun usaha Bapak Ibu, pastikan kita punya energi yang luar biasa gitu ya. Yang mungkin saat ini kita lagi tidak semangat gitu ya, akhirnya kita ketemu lagi di acara MGS, kita cas lagi semangatnya gitu ya. Dan di acara-acara tertentu kita juga biasanya juga mengundang beberapa pembicara-pembicara tamu ya untuk membakar semangat kita. Nah, inilah pentingnya lingkungan yang positif. Dan ternyata ketika dikerumunin gitu ya, padahal mereka nggak ngerasa nolong gitu ya, nggak ngerasa ngebantuin apapun, cuman karena di lingkungan yang positif aja akhirnya bisa terjadi energi yang luar biasa, akhirnya mau bangkit gitu ya, tanpa pertolongan, karena energi itu sendiri yang nolong Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Oke, sekian sudah cukup ya Bapak Ibu karena sudah jam 12. Yang pasti semoga materi ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu, luar biasa. Dan terima kasih juga buat tim yang sudah support kita semuanya. Jangan lupa ya 3 hal tadi ya, atau 4 tadi ya. Yang pertama konsultasi, terus juga ada sinergi, edifikasi, dan ikuti regulasi ya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu ya. Yuk silakan sponsor masing-masing. Kalau jika ada kendala bisa japri saya juga gitu ya. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga tetap kita diberikan sehat, semangat, dan makin berkah, sukses, mulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.